وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وبركة من حضر هذا المجلس وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 275. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-34 berjudul rajin bertanam. Jadi rajin bertanam termasuk akhlak mulia dalam Islam. Rajin bercocok tanam. Bunyi hadisnya an Jabirin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa ma yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatun. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharasan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Yang artinya telah diriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada seorang muslim yang menanam satu tanaman kecuali apa saja yang dimakan daripadanya itu, daripada tanaman itu, melainkan menjadi pahala sedekah. Dan apa yang dicuri orang daripadanya
daripada tanaman itu, misalnya dicuri maling, juga menjadi sedekah dengan syarat nang ampun kebun ini marilah akan misalnya dicuntan maling kalau jadi sedekah dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang kecuali semuanya itu menjadi pahala sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan pada riwayat lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada menanam oleh seseorang muslim akan suatu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung kecuali semuanya itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Nah, jadi bagus buat tanaman ada bisi tanah, buat tanaman yang menghasilkan manfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia ataupun binatang. Amun batanam getah itu manfaatnya gasan manusia ya lah. Kada dapang burung makan getah leh atau binatang makan getah. Nah, amun batanaman padi itu kalau bisa dimakan hempangau, diisap hempangau, atau misalnya dimakan burung atau dimakan tikus. Nah, itu apakah rugi nang tanam itu? Nah, dalam hadis ini ada rugi. Jadi orang batanaman tuh bahasil kali, ada bahasil kah? Tetap ada manfaatnya. Mohon bahasil, misalnya orang buhuma sampai terbawa naik ke rumah, benihnya alhamdulillah, gasan memakani bini dapat pahala ya, gasan makani anak, gasan makan keluarga, gasan berian lawan tetangga, misalnya berasnya. Amun kada sampai terbawa naik ke rumah, dicuntan maling, diharit maling misalnya malam-malam deh. Nah, itu lamun hendak jadi pahala sedekah, relakan ya sudah. Nah, supaya malingnya selamat kita dapat pahala. Supaya malingnya tak makan yang halal, namun kita relakan. Namun kita kada relakan sih kita makan haram. Relakan aja. Nah, supaya ini dapat tak makan yang halal, kita dapat pahala sedekah. Dimakan burung, dimakan tikus. Siapa aja yang memakannya berdahulu, empangau misap berdahulu. Nah, itu jadi pahala sedekah. Jadi kan ada ruginya nih apa yang menimpa kepada orang Islam nih, baik itu bohumanya berhasil atau kada berhasil karena diambil orang berdahulu, dipetik orang berdahulu. Nah, itu kada ada ruginya. Bahkan apabila kita bertanaman nang pohon nang sifatnya lawas umurnya, nah kayak pohon nior kan, bisa pohon nior ini tak lawas umurnya pada kita, bisa sampai 100 tahun umur nior, pohon nior kita misalnya mati berdahulu. Nah, jadi pahala jariah tah. Apa buahnya dinikmati oleh anak cucu kita. Atau batanam kasturi, kayaknya nang pohon-pohon kasturi nang wah ini nih, itu pindahnya nang tukang tanamnya mati dahulu. Nah, atau batanaman mangga itu kan sifatnya nang lawas umurnya. Namun batanaman pisang ya sekali aja oleh bubuat deh mati pisang. Kayak batanaman semangka atau tomat aja nih tuh. Namun banyak bisi tanah nyaman batanaman nang sifatnya nang lawas. Jadi pahala sedekah jariah walaupun kita sudah mati. Keterangan, bertani adalah salah satu di antara usaha yang mudah dilaksanakan oleh setiap orang. Bahkan wah ini orang tuh ada di bisi tanah. Kawainya makalani neng supaya kau berhuma. Ada ulun melihat di video di Cina. Di Cina itu di atas air tuh kalau diulahnya
tuh diandakinya dulu papan-papan atau sesuatu yang kau mengapung di situ ditimbukinya tanah di situnya manu bibit benih berhasil di atas permukaan air di atas banyu kada mesti nang diisi pohon apalagi misalnya tanaman kayak lumbung ya kalau kayak tomat itu di pot-pot gitu awal wah ini berjasa kepada bumi ini sangat banyak memberikan keuntungan. Dengan sedikit modal sudah bisa dijalankan. Orang bohuma itu kan sedikit saja kalau paling berapa liter kalau gasan pawongnya aja orang bahasa kami, bahasan bibitnya. Nah, dan keperluan manusia kepada hasil pertanian tidak pernah putus-putusnya. Kita ini seberataan yang dimakan nasi ya, rata-rata nih. Dan itu hasil dari pertanian. Artinya hasil pertanian ini akan mudah menembusi pasaran. Artinya dicari orang terus nang bahan pangan nih. Selain dari itu bertanam sesuatu itu sudah mendapat pahala walaupun hasilnya masih belum dapat dinikmati oleh orang yang bertanam. Walaupun misalnya hanya dimakan oleh binatang. Contohnya seperti tikus, makan bedulu atau hampangau atau burung pipit dimakannya bedulu atau dicuri orang atau manusia juga nang maharib bedulu maka itu adalah dihitung sebagai satu sedekah yang akan didapatkan pahalanya pada hari kiamat kelak. Bersedekah burung, bersedekah tikus. Jadi orang yang bertanam ini tidak ada rugi sama sekali pada hakikatnya. Jadi kan itu ruginya. Kalau kita pikirkan buah-buahan yang kita makan hari ini, maka kebanyakannya bukan dari pohon yang kita tanam, tetapi adalah hasil dari apa yang telah ditanam oleh orang tua-tua kita dulu. Misalnya kita ini makan kasturi ya, bukan tanaman kita lah, itu tanaman orang bari kayaknya mati deh orangnya. Nah contohnya tah, coba bayangkan sepohon manggis yang ada di belakang rumah kita misalnya, yang mungkin telah berumur 70 tahun dah umurnya atau lebih daripada 70 tahun, sudah berapa banyak menghasilkan buah atau durian atau tiwadang, banyak loh menghasilkan buah dah di musim buah. Maka artinya sudah berapa banyak pahala yang telah didapatkan oleh orang yang menanamnya dulu. Biar misalnya tanaman tiwadang atau tanaman durian, berapa kali dah musimnya nih dimakan kada pian. Oh sebentar makan dah anak pian, kalau gak pian atau orang lain nang makan tangannya warik nang makan juga. Nah itu pian dapat pahala sedekah dari hasil yang pian tanam itu. Nah, atau misalnya sebenarnya sedekah jariah itu kadang banyak lah kata cuma menanam pohon, manabok sumur ya juga, manabok sumur niatnya untuk menghasilkan air, yang mana airnya itu untuk digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Atau mengarang menulis buku agama, itu jadi amal jariah juga. Maulah jembatan atau maulah apa tuh, maulah sungai ya kalau banyak lagi manfaatnya. Sedangkan pohon aja misalnya itu kada berbuah, pohon kita menanam pohon, nang pohon itu sifatnya nang kada berbuah. Kurang misalnya lalu pinggir jalan misalnya pohonnya ompat bataduh, ompat benaung di bawah pohon itu nah, ompat benaung aja karena kepanasan. Kita nang menanam tuh dapat pahala sudah.
kan tempat betaduh tuh. Atau apalagi misalnya orang nang betaduh di situ, orang nang belajar ilmu agama, kayak 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 majlis-majlis besar misalnya ibak tuh, kalau sampai ke tanah sampai ke bawah pohon. Nah, di bawah pohon bernaung misalnya. Nah, orang nanam pohon itu dapat pahala. Coba sudah terleleh buah manggis deh. Maka artinya sudah berapa banyak pahala yang telah didapatkan oleh orang yang menanamnya dulu. Oleh karena itu janganlah kita segan atau koler bertanam mana ada tanahnya. Karena hasil pertanian itu bukan hanya sekedar keuntungan di dunia, ini bahkan juga sebagai amal jariah, amal yang mengalir pahalanya, yang kita akan mendapat pahalanya selama pohon yang kita tanam itu masih menghasilkan buahnya walaupun kita sudah mati. Nah, itu keutamaan buhuman atau keutamaan kebun atau batu tanaman pohon yang kawan diambil manfaat oleh orang banyak. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-35, judulnya berlaku adil apabila jadi pemimpin, termasuk pemimpin rumah tangga. Amun bisi bini lebih daripada sekong harus adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hina yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin, rawahu Tirmidzi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, artinya kabul. 3 macam orang ini bila berdoa dikabulkan Tuhan, tapi dikabulkan Tuhan ada mesti jualah langsung bisa jual kena hanya kabul. Yang pertama, ketika berbuka puasa orang yang puasa. Nah, jadi ketika kita misalnya puasa, baik puasa wajib atau puasa sunat. Nah, ketika berbuka puasa itu bagus itu berdoa nampak misalnya supaya dikabulkan Tuhan, karena itu tempat dikabulkan Tuhan dan orangnya puasa waktunya ketika berbuka puasa. Nah, di situ dikabulkan Tuhan doa. Kedua, jadi misalnya ada kawan kita misalnya nang puasa sunat, nah suruhnya berdoa. Kedua, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil ini dikabulkan juga doanya. Nah, ketiga, doa orang yang kenal zalim. Ada riwayat mengatakan walau kafiran, ya sekalipun orangnya kafir, orang yang terzalimi itu bila aja berdoa kabul. Nah, hati-hatilah kita jangan menjalimi orang. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya, maksudnya mengabulkan ke atas awan. Doanya diangkat Tuhan ke atas awan dan membukakan baginya akan pintu langit. Dan dia Allah berfirman, demi kebesaranku pasti ia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti, walaupun ada langsung. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keterangan 3 orang atau golongan yang disebutkan di sini mendapat keistimewaan dengan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Pertama, orang yang puasa bila ia berbuka. Kenapa jadi dikabulkan doanya? Karena ia telah
menjalani satu latihan yang panjang, ya seharianan nih kada makan kada minum, maka diberikan kepadanya keistimewaan ini hasilnya melawani hawa nafsu seharianan kada makan kada minum kada jima, lalu ini diberi keistimewaan ketika berbuka puasa bila berdoa kabul. Kedua, pemimpin yang adil. Bila mau hendak kabul doanya Allah puasa kita, puasa Senin Kamis kah berdoa buka puasa. Kedua, pemimpin yang adil selama ia dalam keadilannya. Ketiga, orang yang kena zalim untuk mengambil balik haknya. Nah itu kabul dua-duanya. Misalnya orang-orang yang dizalimi, contoh misalnya diambil haknya. Adil dalam memimpin adalah satu perkara yang susah dilaksanakan, dan berterusan adil dalam kepemimpinan itu lebih susah lagi. Hendak adil sehari ya kan adil ngalih ya presiden, apalagi misalnya sepanjang menjadi pemimpin adil lebih ngalih lagi. Tapi kalau dia kawa adil, nah itu luar biasa. Kita masuk dapat kenaungan oleh padang mahsyar pemimpin yang adil. Tetapi ya ada riwayat mengatakan seandainya kamu dikabulkan doa, maka pintalah pemimpin yang adil. Nah, karena pemimpin yang adil ini biarlah menentukan kesejahteraan rakyat. Jadi kayak kita ini atau misalnya para santri-santri atau ulama-ulama sebenarnya kan dilarang apa berpolitik dah. Soalnya lamun kita bubuhan nang santri-santri, bubuhan menuntut ilmu nih, orang nang ilmu anti politik, kena siapa nang jadi pemimpin, timbul kena pemimpin ini nang kada beilmu, timbul inya kena dengan kada beilmunya lalu menyengsarakan rakyat atau mengizinkan tempat-tempat maksiat. Nah, jadi apa namanya, ada perkataan ulama, kalau santri tidak mau membahas politik dan tidak mau terjun ke politik, memangnya Islam mau disalurkan lewat apa? 1000 fatwa haram melacur itu masih kalah dengan satu tanda tangan dari seorang pejabat untuk meresmikan tempat lokalisasi. Biar ulama berfatwa haram, pelacuran haram, tapi amun pemimpinnya ya tanda tangan mengizinkan untuk meresmikan tempat pelacuran, kalah fatwa ulama nih. Makanya perlu juga misalnya Allah jadi ulama, misalnya Allah jadi ulama lalu mencalonkan misalnya jadi bupati, nah bagus. Tapi niatnya napa? Supaya kena bila aku jadi bupati dibujur-bujur lah, aku tutup tempat lokalisasi, aku tutup tempat-tempat maksiat, aku haramkan misalnya di bubuhan nang mengedarkan narkoba. Nah itu kan kekuasaan bola tah nang kawa menutup tempat-tempat maksiat itu. Nah jadi bagus saya bubuhan nang beilmu nih terjun ke politik demi untuk menolong agama Allah, untuk supaya melancarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun kita anti politik, kada akan membahas politik, kada akan terjunnya ke dunia politik, timbul nang berpolitik nih nang menjadi pejabat orang-orang jahil dalam agama, nang kawa disuap karena nang kada wani menutup tempat-tempat maksiat. Nah jadi tadi biar 1000 fatwa haram melacur daripada ulama dikumandangkan di mimbar-mimbar, tapi
masih kalah itu dengan seorang pejabat, seorang penguasa, tanda tangannya nama resmikan kalah fatwa ulama itu akan berjalan tempat maksiat. Nah jadi apa namanya perlu juga ya Allah kita nih membicarakan masalah politik misalnya, atau misalnya ulama misalnya terjun ke politik tapi niatnya apa? Supaya menolong agama Allah, supaya amar ma'ruf nahi mungkar nyaman di skala-skala besar kan, kayak kita ini misalnya di mimbar haram, berjudi haram, sabut, tapi ya apa kita menangkap bandarnya, nah ya Allah itu orang yang punya kekuasaan. Makanya presiden kan, gubernur, awainya dengan kekuasaannya menutup itu dengan tanda tangan aja tuh, tertutup kamu. Atau dengan tanda tangan aja, dengan perintah tangkap kamu. Tetapi bagi orang yang kuat semangatnya dan ikhlas niatnya, mudah untuk berbuat demikian. Adil deh, maka akan besar berkatnya kalau ada pemimpin yang adil nih, dan banyak pahalanya pulang. Inya sekali tanda tangan aja misalnya ya Allah membangun majelis taklim misalnya 10 bawahnya tanda tangan dia nih, inya dapat pahalanya banyak. Tapi kalau sekali tanda tangan aja untuk meresmikan tempat-tempat maksiat, nah banyak banyak dosanya gitu. Untuk menentukan itu penguasa ini menentukan. Dan akan luas kebaikannya dan seluruh lapisan rakyat akan merasakan kemakmurannya. Dan maka pemimpin yang seperti ini akan dikasihi oleh rakyat dengan setulus hati, dan sudah tentu mereka rakyat akan mendoakan berterusan kebaikannya. Nah, orang yang seperti inilah yang doanya akan dimakbulkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan orang yang menjadi pemimpin yang adil ini kan orang yang tahu di agama, orang yang berilmu, ya Allah, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang ikhlas. Nah, hendak jadi pemimpin tentunya lewat politik. Ya Allah mencalonkan diri. Nah, bagus saja juga yang kita. Maka sungguh untung pemimpin yang adil, dia mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Ia mendoakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat pula mendoakan untuk kesejahteraannya. Pemimpin yang adil deh. Dan yang paling rugi ialah pemimpin yang zalim. Rakyat membencinya dan ia pula membenci rakyatnya. Rakyat mendoakan yang tidak baik untuknya, dan ia pemimpin yang zalim tadi pula terus menindas mereka sama-sama. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutnya halaman 47. Yalah 47 ke 48 enggak? Nah, 47 halaman 47, judul yang ke-13, 10 malaikat yang wajib diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. 10 malaikat yang wajib diketahui. Kan malaikat kemarin banyak loh, ada kehitungan. Tuhan aja yang tahu hitungannya, bahkan lebih banyak daripada manusia. Cuman 10 malaikat ini wajib kita kenal, kita imani, dan juga wajib kita mencintai. Wajib mencintai, karena mereka, para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kita wajib cinta kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bunyi bait syairnya, tafsilu asyrin minhumu Jibrilu, Mikalu Israfilu Izrailu.
munkar nakirun wa raqibun wa kaza atidun malikun wa ridwan uhtaza. Apa ya terjemahnya? Terjemah rincian 10 malaikat itu ialah, nah wajib kita kenal nih, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan yang mengikut. Huraian, setiap mukallaf nih Islam balik berakal dan punya akal yang normal, wajib mengetahui dan meyakini 10 malaikat secara rinci dengan mengetahui nama-nama mereka. Amun kada hafal mengiar 10 malaikat nih, ya dihafali ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Amun kada hafal juga, nama hafali kada hafal juga. Yang penting pian pinandu bila ditakuni orang. Jibril malaikat, Israfil malaikat, Ridwan malaikat, Udin lain malaikat. Nah artinya bisa kan membedakan loh. Udin membedakan malaikat juga. Nah berarti kada hafal. Nah, yang penting bisa membedakan. Nah, kayak ulun lah, ulun kada hafal. Amun paman adul kan hafal orang-orang selan di setiap rumah. Amun ulun kada hafal siapa-siapa ngarannya. Cuman bila ulun tetamu, ini orang selan. Bila orang tetamu ini orang selan. Nah, yang penting minandu, yang penting kenal namanya. Nah, nama-nama mereka 10 malaikat itu adalah yang pertama Jibril. Jibril adalah penghulu atau pemimpin dari sekalian malaikat. Sudah kita ketahui sebelumnya kalau Jibril ini malaikatnya ini laki-laki kada, bini-bini kada. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga disebut sebagai Ar-Ruhul Amin. Amun bubuhan orang sebelah menyambat Roh Kudus. Ar-Ruhul Amin. Firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, maksudnya dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi seorang di antara yang memberi peringatan kepada manusia. Artinya di sini jelas bahwasanya Jibril itu membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ngarannya, kita gini nyambat Ar-Ruhul Qudus juga lah, sama benang sebelah nyambat Ruh Kudus ya. Ada di antara gelar malaikat Jibril Ar-Ruhul Qudus, roh yang suci. Firman Allah Ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Surah An-Nahl ayat 102. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ada lagi ngaran Jibril itu An-Namus. An-Namus, ada gelarnya An-Namus. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW. Waraqah bin Naufal ini ulun keringan, nah apakah ini sepupu Siti Khadijah atau paman Siti Khadijah? Kan Siti Khadijah kan membawa Nabi Muhammad ke Waraqah bin Naufal, karena Nabi Muhammad
setelah didatangi Jibril kan, Waraqah bin Naufal ditakunakan siapa yang mendatangi laki kon itu jar. Jadi jar Waraqah bin Naufal itu namus ngarannya. Nah itu namus nang turun kepada Nabi Musa juga, maksudnya ya Jibril, seperti yang pernah diungkapkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW pada hadis permulaan diturunkannya wahyu. Perkataan Waraqah bin Naufal, hadzan namusul ladzi unzila ala Musa, artinya ini adalah an-namus, maksudnya Jibril yang telah diutus Allah kepada Nabi Musa, itu juga diutus kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat yang kedua yang wajib kita kenal ngaran sidin Mikail. Boleh aja biarlah mengarani anak Muhammad Jibril, Muhammad Mikail, Muhammad Israfil. Coba bina aneh banglah Muhammad Israel atau Muhammad Malakal Maut. Nah, boleh aja bang. Cuma no bina orang lain kadawan makawan mungkin dicabutnya. Nah. Kada apa nang banyak tuh kita ngaleh Malik Ridwan banyak leh mungkar nakir yang kada dengar ngaran orang boleh aja bang. Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur kesejahteraan seluruh makhluk. Hakikatnya Allah Ta'ala bang, cuma Allah Ta'ala mewakilkan kepada malaikatnya seperti mengatur arah angin. Tuh gawian Mikail tuh mengatur arah angin, termasuk mengatur hujan dan rezeki. Kalau misalnya biar nih hendak lawas sudah kemarau nih, lalu misalnya hendak hujan, coba bang bertawasul kepada malaikat Mikail, hadiah Fatihah pada malaikat Mikail supaya Tuhan menurunkan hujan. Atau bisa juga supaya orang kena percaya bang lah kalau di daerah Jawa tuh jar menyewa pawang hujan supaya kada hujan dulu jar. Nggak ngalih pengantinan jangan kada, tapi percaya bang itulah ampuh pawang hujan itu. Lebih baik kita minta kepada Allah Ta'ala atau bertawasul kepada malaikat Mikail dengan niat supaya hujannya ditunda dulu anak pengantinan nih misalnya. Bisa kayak itu karena kita mintanya kepada Allah, karena matur itu malaikat Allah yang bernama Mikail. Maka bayaran pawangnya berjuta-juta misalnya, tatap aja hujan misalnya. Apalagi nang MotoGP di mana itu, nang di daerah Indonesia sih soalnya tuh ada pawang hujannya binian mau itu tatap aja hujan. Siapa kan itu? Ini tuh. Nah, iyalah kan bayar Allah tetap aja hujan juga. Hujan dan rezeki nang mau bagi-bagi rezeki nih. Malaikat Mikail juga ikut menemani Nabi Muhammad SAW pada waktu malam Isra dan Mi'raj. Jadi yang menemani Nabi Muhammad itu malaikat Jibril dan Mikail waktu sini Isra Mi'raj itu. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi untuk saat ini masih menunggu perintah Allah Ta'ala, menunggu perintah Allah Ta'ala nang meniup nih. Nah, kain sebuting aja gawiannya leh kaina meniup sangkakala, trompet kah. Lalu kiamat hari, pada hari kiamat dan hari berbangkit. Ada sudah sampai kalau kisahkan leh kemarin leh ada jar orang nih takuni guru nih mana koni murid kayak belocok jar awon ada pertanyaan apa yo gawian malaikat Israfil loh ini ya takon murid-muridnya nih mahadang pangguru ya mahadang meniup disuruh Tuhan meniup trompet. Jadi jar gurunya ini nak belocok coba jar malaikat Israfil ini aja memberisi trompet supaya kada bertagar. Nah, itu kisah belocok-locok cuman salah. Akhirnya sampailah perkataan guru itu kepada pimpinan ubuhan nang guru-guru Tuhan. Akhirnya apa? Disuruh bersahadat. Bersahadat asyhadu alla ilaha illallah ulun malaikat. Jadi jangan diulu-uluakan, jangan dimain-mainakan masalah akidah.
Pokoknya gawiannya wah ini mahadang bang, mahadang meniup. Kayak apa cara meniupnya? Bila suruh Tuhan tiupnya trompet tuh. Kiamat tamari. Jadi sebenarnya trompetnya tuh kada mau betagar. Kada mau betagar. Kalawasan menunggu lo betagar lo berisi trompet dulu ya. Nah itu. Kalau disuruh bahasa adat kalau pina merusak etikat. Sadat bahasa nang guru nang loco tadi. Loconya salah juga lah. Firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar ayat 68. Artinya, dan tiuplah sangkakala dan ditiuplah kata sangkakala si malaikat Israfil meniup kina, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, termasuk nang meniup mati juga, nang mencabut roh gin mati juga, siapa malaikat Israel mati juga, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tapi antara tiupan pertama dan tiupan kedua ini biar sekitar berapa yuk, nggak ada salah 40 tahun nggak berapa kan. Tiupan yang pertama hancur alam semesta nih, matian makhluk-makhluk hidup, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk iblis, termasuk setan, nang hidup tolak ta'ala jangan ada matian. Nah lawas hanyar misalnya tiupan yang kedua pulang, cuman dihidupkan Tuhan dulu si malaikat Israfil nih, lalu disuruh ulang meniup yang kedua, tiupan yang kedua, lalu itulah nanti hari kebangkitan dari kubur. Nah, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit dari kubur, maksudnya menunggu putusan masing-masing ya dihalau ke padang mahsyar ya. Nah mudah-mudahan kita seberatan selamat di dunia, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.